Di Tuban, Jawa Timur, tim SAR gabungan kembali menemukan korban perahu penyeberangan yang tenggelam. Sejauh ini dari 9 korban yang dinyatakan hilang, 4 telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Operasi SAR gabungan pencarian korban tenggelam perahu penyeberangan yang terbalik di Desa Ngadirejo, Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur akibat derasnya arus Sungai Bengawan Solo kembali membuahkan hasil. Satu korban berjenis kelamin laki-laki ditemukan di radius 3,3 km dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga dalam kondisi mengapung Jumat pagi. Berdasarkan data dari Posko Induk Operasi SAR gabungan, sejauh ini dari 9 korban hilang, 4 sudah ditemukan dan dalam keadaan meninggal dunia. Dari 4 korban, yang pertama ditemukan itu adalah Agus Tutin, kemudian yang kedua adalah Toro, yang korban ketiga adalah Pak Kasian itu. Ya. Sehingga sampai saat ini masih 5 korban yang masih dalam pencarian. Terkait musibah ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang mendatangi lokasi kejadian menyatakan Pemprov akan menertibkan aktivitas jasa penyeberangan di Sungai Bengawan Solo. Selain memeriksa kelayakan perahu, nakoda atau pengemudi juga harus memiliki sertifikasi. Kemudian ada kelaikan armadanya, kemudian ada sertifikasi dari nakodanya. Meskipun itu penyeberangan seperti yang kita lihat ini kan tidak terlalu lebar gitu ya, tapi bahwa semuanya mestinya regulasi itu bisa kita rapikan bersama. Selain itu, Pemprov Jatim juga akan mempercepat pembangunan jembatan menghubung Kanor Bojonegoro menuju Rengel Tuban yang ditargetkan selesai di akhir tahun 2021. Karena keberadaan jembatan dapat menjadi opsi untuk mempermudah akses masyarakat agar lebih aman dan nyaman. Video detik-detik tenggelamnya perahu penyeberangan di Sungai Bengawan Solo, Tuban, Bojonegoro sendiri viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi 30 detik ini, terlihat perahu yang bermuatan penuh penumpang melaju melawan derasnya arus Sungai Bengawan Solo, namun tiba-tiba oleng dan terbalik hingga tenggelam. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Hujan deras selama beberapa jam mengakibatkan sebuah bukit setinggi 10 meter longsor dan menghancurkan satu rumah warga. Akan kami hadirkan informasinya usai jeda. Meski kau melepasku, ku yakin kita akan berjumpa lagi. Mungkin hari ini atau esok hari kita akan jumpa lagi. Federal Matic, solusi motor Matic. Dinginkan mesin Maticmu. Motor Matic kok panas yo? Cari solusinya lah. Pakai Federal Matic, solusi motor Matic. Coba aja. Meski kau melepasku, ku yakin kita akan berjumpa lagi. Mungkin hari ini atau esok hari kita akan jumpa lagi. Lu sama gue ditakdirin buat bareng terus kayak benda dan bayangannya. Aku mau jatuh cinta sama siapapun itu hak aku. Aku gak suka sama Kak Arik. Meski kau melepasku, ku yakin kita akan berjumpa lagi. Mungkin hari ini atau esok hari kita akan jumpa lagi. Federal Matic, solusi motor Matic. Dinginkan mesin Maticmu. Motor Matic kok panas yo? Cari solusinya lah. Pakai Federal Matic, solusi motor Matic. Coba aja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Zaman yang terus maju dan percaya keaslian, tetaplah berani asli. Federal Matic, solusi motor Matic. Dinginkan mesin Maticmu.
Motor Matic kok panas yo? Cari solusinya lah. Pakai Federal Matic, solusi motor Matic. Coba aja. Akhirnya datang juga. Bagas. Ternyata lu jadi hero ya? Meski kau melepasku, ku yakin kita akan berjumpa lagi. Mungkin hari ini atau esok hari kita akan jumpa lagi. Saudara, akibat pasangnya air laut membuat kawasan Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara terendam banjirop. Bahkan banjirop ini sudah terjadi selama 3 hari. Banjirop kembali merendam kawasan dermaga Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara pada Jumat siang. Terlihat warga terpaksa harus melewati genangan banjir untuk melakukan aktivitas. Banjirop ini sudah terjadi selama 3 hari. Ketinggian banjir pada siang hari mencapai 15 hingga 30 cm. Namun saat memasuki malam hari, tinggi banjir bisa mencapai 60 cm. Ini gede nih udah 3 hari. Gede nih, tiap pagi-pagi udah banjir 3 hari. Udah 3 hari ya? Iya. Ini setinggi apa Bu banjir ya Bu selama 3 hari? Ini nih, lutut. Tidak hanya merendam kawasan dermaga, banjirop ini turut merendam pemukiman warga di sekitar Pelabuhan Kali Adem. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Hujan deras selama beberapa jam mengakibatkan bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebuah bukit setinggi 10 meter longsor dan menghancurkan 1 rumah warga. Warga desa Kutawuluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah bergotong royong menyingkirkan sisa material longsor yang menerjang rumah milik Rudin hari Jumat. Kondisi rumah hancur dan hanya menyisakan bagian depan bangunan akibat bukit di dekatnya longsor. Untungnya dalam peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri ketika mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi. Selain merusak 1 rumah, gerakan tanah juga mengancam sejumlah rumah warga lain. Ya Pak, ini kan musim hujan masih tinggi Pak. Ada potensi longsor susulan Pak. Ya. Warga seperti apa Pak? Ya, warga tetap waspada, kemudian genangan-genangan air yang di atas dibuat selokan atau kalen lah, supaya diarahkan tidak ngumpul jadi satu. Karena itulah BPBD Banjarnegara mengimbau agar warga waspada terhadap longsor susulan. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim gabungan melakukan pembersihan material banjir bandang di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Dari pembersihan tersebut, aparat berhasil menemukan 2 jenazah. Tim gabungan dari BPBD, TNI, dan relawan melakukan pencarian warga yang dilaporkan hilang di titik lokasi terdampak banjir. Pencarian dilakukan bersamaan dengan proses pembersihan aliran sungai dari material kayu dan bangunan. Upaya pencarian ini membuahkan hasil. Tim pencari berhasil menemukan 2 jenazah tak jauh dari lokasi pembersihan. 1 jenazah berjenis kelamin pria dewasa dan 1 lagi anak perempuan. Korban ditemukan menyangkut atau bagaimana? Untuk korban itu menyangkut di tumpukan puing-puing longsoran dari banding-bandang itu. Lokasinya berjauhan atau masih berdekatan? Kurang lebih lokasinya itu 100 meter dari titik satu ke titik yang lain. Petugas langsung mengevakuasi jenazah korban untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Korban jiwa bencana banjir bandang ini kini menjadi 5 orang. Petugas masih terus melakukan pencarian terhadap 4 warga yang hilang. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu, Jawa Timur. Berdasarkan pantauan dari BMKG, curah hujan tinggi dan bahkan ekstrim menjadi pemicu banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur. BMKG juga menghimbau warga di Jabodetabek untuk waspada terhadap hujan yang kemungkinan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Terkait banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membenarkan pada saat kejadian curah hujan di lokasi memang sangat tinggi dan bahkan ekstrim. Tingginya curah hujan dipengaruhi adanya awan konvektif dalam skala besar. Ya, kalau kita lihat memang kejadian banjir bandang di Malang ya, itu termasuk dalam kategori hujan ekstrim. Kalau dilihat dari pengukuran curah hujan kurang lebih 80,3 mm dalam 1 jam.
Ini bisa dikatakan hujannya cukup tinggi dan ekstrim di daerah tersebut. Sementara itu, curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur wilayah Jabodetabek 3 hari ke depan. Untuk Jabodetabek, untuk 3 hari ke depan kami perkirakan potensi hujan ringan sampai dengan sedang, terutama di siang dan sore hari berpeluang terjadi hampir dikatakan merata ya. Sedangkan pada pagi dan malam hari lebih cenderung cerah hingga berawan. BMKG juga memperingatkan pada para nelayan di pesisir Jakarta, khususnya kapal-kapal kecil, agar mewaspadai adanya gelombang tinggi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lain, saudara. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas gabungan melakukan razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat malam. 2 gelandangan lansia bahkan melayangkan protes sambil meronta karena menolak diamankan petugas. Sambil memikul sebuah karung, para pemulung langsung berlari kencang ketika melihat adanya razia PMKS yang digelar petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Sosial di Jalan Kiai Haji Hasyim Azhari, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat malam. Saat pemulung tersebut berhasil melarikan diri, sejumlah pemulung lain juga ikut panik dan berusaha kabur. Sementara 2 gelandangan lansia yang terjaring justru melayangkan protes menolak diamankan. Mereka bahkan sempat meronta saat akan digiring petugas ke mobil. KTP saya sama. Iya, saya di dalam. Bapak diperiksa dulu, nanti diperiksa dulu, nggak apa-apa. Razia kembali digelar mengingat masih banyaknya orang dengan masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis dan pemulung hingga orang dengan gangguan jiwa yang kembali berkeliaran di ibu kota. Dengan titik-titik di jalan daerah Cideng, daerah Asimasari dan Harmoni, termasuk Gajah Mada. Nah, ini yang kita mau sisir malam ini, dan mereka akan kita bawa untuk dibina oleh di panti sosial. Selain dibina di panti sosial Kedoya, petugas juga akan melakukan vaksinasi kepada mereka yang belum tervaksin. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, percepatan vaksinasi terus dilakukan oleh berbagai elemen. Di Solo, Jawa Tengah, petugas Puskesmas Pajang dan Kelurahan Sondakan menyisir perkampungan untuk mencari warga yang kesulitan mendatangi sentra vaksinasi. Layanan secara jemput bola dalam vaksinasi ini adalah salah satu upaya untuk percepatan vaksinasi. Sasaran utama vaksinasi jemput bola sendiri adalah kaum lansia yang tengah sakit serta orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Khusus untuk ODGJ, petugas menjemput mereka untuk dibawa ke sentra vaksinasi dan kemudian kembali diantar pulang ke rumah mereka. Secara umum, capaian vaksinasi di Kelurahan Sondakan telah mencapai di atas 80%. Dan langkah layanan jemput bola dipercaya akan segera membantu terpenuhinya target vaksinasi. Masih dari Jawa Tengah, tepatnya di Jepara, vaksinasi massal bagi kalangan santri dan pelajar di Jepara digelar oleh Badan Intelijen Negara atau BIN di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bang Sri, Jepara. Banyaknya santri dan pelajar yang mengikuti vaksinasi massal ini membuat petugas harus mengatur antrean mereka agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan percepatan vaksinasi bagi kalangan santri dan pelajar akan mempercepat pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pihak BIN Jawa Tengah sendiri menyediakan 6.000 dosis vaksin. Dari 6.000 dosis vaksin tersebut, sebagian diperuntukkan untuk masyarakat umum. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkembangan terkini dari kasus COVID-19 di Indonesia hingga Jumat 5 November 2021. Robot pengantar makanan kini marak digunakan di sejumlah kampus di Amerika Serikat. Kami akan kembali usai jeda.
datang juga. Bagas. Ternyata lu jadi hero ya? Bersama kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ini. Pemerintah siap melaksanakan vaksinasi. Standar keamanan yang tinggi menjadi kunci kalahkan pandemi. Garansi aman dan halal pun sudah diberikan oleh MUI. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, robot pengantar makanan kini marak digunakan di sejumlah kampus di Amerika Serikat. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Sebuah kebakaran hebat melanda kawasan warga Korea atau Koreatown di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Besarnya kobaran api membuat lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Api bermula dari sebuah gedung satu lantai yang kemudian menyebar ke bangunan lain. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sebuah bentrokan terjadi di kota Pihiapan, Meksiko, antara kaum migran dengan polisi setempat Kamis waktu setempat. Dalam bentrokan ini, kaum migran menyerang polisi dengan batu dan kayu yang mengakibatkan seorang polisi cedera. Bentrokan ini terjadi setelah sekitar 4.000 kaum migran yang ada di perbatasan antara Meksiko dengan Guatemala dicegah untuk memasuki perbatasan Meksiko dengan Amerika Serikat. Pemerintah Meksiko sendiri mengarahkan mereka untuk menuju ke penampungan yang ada di Meksiko. Namun kondisi penampungan yang over kapasitas membuat mereka kecewa sehingga berontak. Lonjakan kasus COVID-19 di Rusia masih belum turun. Dalam 24 jam terakhir bahkan terjadi rekor angka penambahan baru yang berjumlah 40.735 kasus. Selain itu jumlah kematian mencapai 1.192 kasus. Hal ini menandakan kebijakan tidak bekerja dan tetap di rumah yang dilakukan pemerintah Rusia dalam menekan laju penyebaran kasus masih belum terbukti efektif. Akhir Oktober lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan dekret untuk tidak bekerja. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 30 Oktober hingga 7 November. Terkait hal ini, pemerintah Rusia kemungkinan akan memperpanjang kebijakan tersebut bila diperlukan. Kebijakan ini sendiri bertujuan untuk mencegah adanya mobilitas warga sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Selain itu, pemerintah Rusia juga akan melakukan percepatan vaksinasi bagi warga mereka. Robot pengantar makanan kini tidak lagi menjadi fiksi ilmiah. Di sebuah kampus di Michigan, Amerika Serikat, robot pengantar makanan mulai marak digunakan. Awalnya robot pengantar makanan digunakan di masa pandemi untuk mencegah terjadinya resiko penularan. Namun di Amerika Serikat, robot pengantar makanan mulai menjadi primadona di sejumlah kampus. Perusahaan pengembang robot Starship Technology mengatakan robot-robot mereka sejauh ini telah melakukan 2 juta antaran makanan. Starship Technology telah memiliki 1.000 robot yang tersebar di 20 kampus yang ada di Amerika Serikat. Selain di Amerika Serikat, mereka juga mengoperasikan robot pengantar makanan di Inggris dan Estonia. Saudara, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan meski sudah divaksin COVID-19, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan. Saya Nabil biasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam SCTV.